Hai Teh. Hai Kak Aya. Gimana kabar? Aduh sehat. Akhirnya kita jumpa banget ya. Iya, kita setelah kemarin kita WFH panjang banget ya kan. Terus habis itu beberapa kegiatan di luar juga. Kita jarang banget ketemu di kantor. Kamu sehat? Sehat tapi bentar deh. Kenapa? Apa sih? Ini loh grup WhatsApp. Grup WhatsApp? Iya, yang di ini komplek di RT. Terus, iya, kenapa? Iya, ini jadi seminggu terakhir ini nih di WhatsApp aku tuh rame banget Kak. Kayak misalnya di grup RT, terus di grup sekolah dulu alumni gitu ya. Banyak banget yang nyebar hoax nggak jelas gitu loh. Aku tuh sebel banget. Iya. Aku sempat ngeliat tuh di medsos, di Instagram utamanya itu banyak banget kabar-kabar yang menurutku ini tuh berita hoaxnya luar biasa gitu, narasi negatifnya banyak banget yang berkembang. Kamu nemuin kan pasti kasus-kasus yang belakangan ini, kasus-kasus penculikan ya? Aduh, itu rame banget sih, sempet rame kan dulu kan apa di Depok, apalagi aku kan salah satu warga Depok. Oh iya, warga Depok ya. Aduh. Iya. Kalau ini banyak Kak, banget yang berkembang gitu. menjelang pemilu itu loh. Padahal pemilu kan masih tahun depan ya Kak. Kenapa sih hoax-hoaxnya tuh harus mulai dari sekarang? Ini ngeganggu banget. Akhirnya aku mute aja grup. Tapi kan ya ampun, ini aku takutnya kayak keulang lagi tuh yang kayak sebelum-sebelumnya kita jadi pisah kubu dan sebagainya. Yang udah 4 tahun lalu ya. Iya, ini gimana ya Kak cara supaya kita terpecah belah kita semua yang ada di sini ya. Ini hoaxnya tuh nyebarnya tuh cepet banget, sedangkan kita tuh nggak bisa. Gimana ya cara menangkal hoax nggak jelas gini. Itu ini banget risau banget. Kebetulan aku tuh akan ketemu sama Kak Husni. Nah kemarin tuh dia baru menyelenggarakan sebuah seminar di Universitas Paramadina terkait hoax, narasi kebencian dan bagaimana cara penanganannya. Wah, kayaknya kita penting banget untuk tanya langsung tuh sama dia. Oh bisa ya nanya. Nanti kamu ikutan aja cerita gitu bagaimana ya? Keresahan kita. Boleh banget. Apalagi kan kamu anak milenial ya. Generasi muda. Makanya ya kita tunggu deh. Kebetulan dia akan ikutan bareng kita. Nah kita bisa tanya-tanya tuh lebih jauh. Oke. Nah aku siap untuk mendengarnya. Oke. Halo. Hai Kak. Halo Kak. Apa kabar? Oh iya dong. Biar suaranya kedengeran. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih setelah sekian perjalanan? Ya. Acara kemarin gimana yang berlangsung di kampus? Itu diskusi publik ya mengenai bagaimana menangkal ujaran kebencian menjelang pemilu. Ya biasalah aktivitas sebagai dosen kan selain ngajar ya pengabdian kepada masyarakat atau diskusi. Oke. Gitu. Selain itu kalian tahu kan saya juga adalah peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi atau Pusat Paramadina Jakarta yang selama ini bekerja untuk membidangi mengenai agama dan demokrasi. Dan di antara problem yang sedang kita hadapi itu kan bagaimana menciptakan demokrasi yang berkualitas. Di antaranya adalah keluar dari ancaman hoax kayak gitu-gitu. Nah, kami jadinya tuh ngembangin buku. Ini bukunya ya? Ini buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian. Oke. Buku ini adalah panduan ringkas untuk masyarakat sipil dan banyak pihak gitu ya, untuk bagaimana melawan hasutan kebencian. Nah, sebelumnya juga kami udah sempat menerjemahkan buku ini nih, karya Cherian George, judulnya Pelintiran Kebencian. Itu bisa diakses di mana ya? Bisa di websitenya Pusat Paramadina, bisa diakses gitu ya. Download gratis gitu ya. Luar biasa. Gratis, nggak berbayar? Iya, enggak, itu bisa di download dan bisa karena isu mengenai hasutan kebencian, narasi negatif karena yang disebarkan melalui hoax itu serius banget. Jadinya kita bikin ini jadi serius juga gitu. Itu kira-kira yang sedang kita kerjain. Menarik banget ya tadi yang sudah disampaikan Kak Husni, ada panduannya ternyata Teh. Ini berangkat dari tadi yang aku tuh udah ngobrol sama Ute ya. Apa keresahan dia terkait yang dihadapi selama ini nih. Tadi dia sempat cek-cek apa tuh WhatsApp ya? WhatsApp. Aku agak risau sih Kak belakangan ini. Jadi sambil ini aja ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, jadi tuh belakangan ini itu di WhatsAppku tuh banyak banget hoax Kak yang beredar. Itu salah satunya ya yang kebanyakan nih sekarang soal pemilu Kak, pemilu 2024.
ini kan belum mulai ya pemilunya, masih tahun depan. Tapi hoax-hoaxnya ini tuh menyebarnya tuh cepet banget. Dan apa ya, bisa diakses ke semua kalangan gitu loh Kak. Kenapa ya bisa segitu? Ini jangan-jangan kerisauan ini nih kerisauan semua orang gitu. Apalagi yang menyebar hoax ini tuh sekarang bisa semua orang. Gak pandang bulu. Mungkin pertama-tama kita perlu tahu dulu hoax itu apa ya. Ini kata-kata yang sudah sangat populer. Semua orang membicarakan mengenai hoax. Di sini mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Jadi hoax itu adalah berita bohong. Ini definisi paling sederhana. Tapi perlu diingat bahwa ada 2 jenis hoax itu setidak-tidaknya. Satu, misinformasi. Itu adalah hoax yang muncul karena keteledoran orang untuk memeriksa dulu faktanya. Jadi main disebarkan aja gitu ya. Karena ketidaktahuan gitu. Karena ketidaktahuan. Jadi hoax itu bisa muncul karena orang tidak tahu lalu disebarluaskan. Orang yang buru-buru gitu. Sebenarnya nggak niat untuk menceritakan cerita bohong. Nah yang kedua adalah disinformasi. Nah kalau yang ini adalah memang sengaja ada kelompok tertentu yang memproduksi hoax untuk menjatuhkan lawan bisnis, lawan politik dan seterusnya. Nah mungkin yang masuk ke grup WhatsApp-nya RT tadi itu, yaitu yang diproduksi untuk menjatuhkan lawan politik gitu. Mungkin awalnya dari situ, tapi jadi yang pertama misinformasi. Karena mungkin di belakang-belakangnya tuh di bawah-bawahnya biasanya ada tulisan waspadalah. Bener. Nah, persis gitu. Jadi hoax ini merajalela begitu, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Mesinnya itu banyak yang secara sengaja dibuat gitu ya. Biasanya itu untuk menaikkan popularitas ya. Tapi kan yang terdampak masyarakat gitu ya. Apalagi hoaxnya berupa politik, itu kan menimbulkan kebencian dan seterusnya. Nah ini yang orang tuh jarang perhatikan ya, bahwa dari hoax tersebut bisa menimbulkan kebencian. Nah tapi terus saya mau ngingetin juga bahwa hoax ini ada macam-macam, ragam-ragamnya gitu ya. Ada ya hoax sehari-hari ya. Misalnya hoax seputar kesehatan. Ingat gak waktu kemarin zaman COVID? Banyak banget tips-tips kesehatan ya kan. Kalau nggak salah di Bogor itu ada sampai cerita, ada teman di Bogor gitu cerita bahwa jangan menyentuh HP Xiaomi. Saya nyebut merek nih ya, karena Xiaomi itu diproduksi oleh negara Cina, dan dari situlah virus ini menyebar. Itu sedemikian anunya ya. Itu nggak tahu siapa yang menyebarkan isu itu. Belum lagi mengenai vaksin. Ini hoax mengenai kesehatan ya kan. Vaksin kemarin kan, vaksin itu dibawa oleh bla bla bla, di dalamnya ada chip dan seterusnya gitu ya. Bukan menyembuhkan, malah membuat kita makin lumpuh. Wah, ramai sekali, sehingga kalau nggak salah ibu-ibu tuh banyak yang ketakutan. Ibu-ibu yang lagi menyusui atau yang lagi hamil banyak ketakutan kan. Itu untuk gara-gara vaksin ya, persis. Aman. Jadi ada di banyak segmen. Bayangin kalau hoax kesehatan, hoax mengenai sosial itu dipakai untuk kepentingan politik. Wah, itu makin parah lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, satu lagi. Jadi kecepatan hoax menyebar itu 20 langkah lebih cepat daripada klarifikasinya. Wah, bahaya banget ya ternyata ya. Iya. Tadi kamu menyebut. Itu dari mana, Kak? Itu dari Mavindo. Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu mitra kita ya, yang udah lama bekerja untuk anti hoax gitu ya. Mereka bikin website kalau nggak salah, Turn Back Hoax. Nah itu mereka punya penelitian itu 20 langkah lebih cepat daripada, jadi dia udah 20 langkah, klarifikasi baru dimulai. Jadi ya sudah kemana-mana, klarifikasinya tidak membuahkan apa-apa, kecuali nanti untuk konfirmasi aja. Jadi hampir kita tidak bisa melawan, tidak bisa menghentikan produksi hoax. Itu problemnya. Jadi ya udah. Kayak tadi dengan bahaya tadi. Nah itulah saya di sini mau mengingatkan bahwa kita jangan berhenti di hoax, teman-teman. Jangan berhenti di hoax, karena gini, setiap hoax itu pasti mengandung narasi, atau kalau bahasa kita tuh caption, ada kata-katanya gitu loh. Misalnya soal tadi vaksin itu bukan hanya vaksin ini datang dari negara barat, nggak berhenti di situ ya, tapi vaksin ini datang dari barat untuk menghancurkan umat Islam.
loh kok tadi hoaxnya mengenai chip, tapi belakangan ada menghancurkan umat Islam atau menghancurkan tokoh-tokoh agama atau dan seterusnya. Jadi yang harus kita perhatikan sebetulnya bukan pada hoaxnya itu sendiri, tapi narasinya. Narasinya itu pasti itu ingin memecah belah, pasti ingin menyudutkan kelompok tertentu, dan itu apalagi di dunia politik jelaslah akan menyudutkan siapa. Kayak gitu ya. Ini yang perlu kita waspadai. Kebayang nggak bahwa di balik narasi itu ada, dan itu akan berlanjut menjadi narasi yang negatif. Tadi berarti hoaxnya sendiri itu satu hal, kita maksudnya untuk klarifikasi mungkin bisa dilakukan, tapi ada hal yang tadi kakak sampaikan kalau misalnya narasinya itu yang bisa mengena gitu. Betul. Atau membekas. Narasinya itu yang nggak bisa hilang gitu ya. Ini boleh nggak kita bikin semacam contoh gitu ya? Contoh, boleh. Saya ngobrol dengan UT ya. Saya mau kasus gitu ya? Sebuah kasus. Iya. Jadi waktu itu kan rame. Ini seakan-akan kita ada di warung kopi. Oke. Nah, saya ngobrol dengan UT ya. Tempat paling asik untuk kopi. Nah, itu saja warung kopi ya. Nah, gini. Jadi seakan-akan kita ngobrol soal politik gitu ya. Saya akan menceritakan satu hoax yang mungkin kamu juga sudah tahu mengenai ini. Dan udah ada klarifikasinya. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi. UT, tahu nggak kamu bahwa belakangan ini tuh sebel banget dengan situasi di negara kita itu. Masa orang TKA ya dari negara Cina sana masih ikut nyoblos pemilu di negara kita? Coba, mereka nggak punya KTP atau mereka bisa nyoblos gitu loh. KPU gimana sih ini? Loh, padahal itu kan berita hoax, Kak. Emang kamu tahu itu hoax? Udah ada deh kayaknya beritanya kalau klarifikasinya. Klarifikasinya udahlah, nggak penting gitu ya. Nggak penting. Yang penting itu kalau Cina dibiarkan di sini, itu bisa menguasai bangsa Indonesia. Kita nggak boleh kebayang nggak model begitu. Jadi hoaxnya tuh sudah diklarifikasi sebetulnya, sudah ada jawabannya, tetapi kok narasinya itu nggak hilang gitu. Dan sementara kita tahu ya keterbelahan politik itu kan tidak menyisakan duka gitu ya. Menyisakan duka. Ada ya, kita tahulah kalau kita berkaca pada pemilu 2019, kita tahu pemilu 2009, mundur lagi ke 2017 yang di Jakarta. Itu kita kerasa banget bahwa politik itu semakin tidak masuk akal. Tidak masuk akal? Iya, tidak masuk akal. Ingat nggak, ada orang yang nggak boleh nggak boleh disolatkan bagi pendukungnya Ahok. Ingat nggak? Oh iya ya. Sempat. Itu kan hasil dari narasi kalau kamu memilih Ahok berarti kamu pemilih yang kafir. Iya kan, sampai segitunya gitu. Padahal kan itu pemilihan yang duniawi, ya nggak sih? Itu duniawi. Sekarang Pak Aniesnya juga sudah lengser, tapi kebenciannya masih tersisa di situ. Iya kan? Lebih fatal lagi kami di Pusat Paramadina itu ada satu riset mengenai bahaya hoax di dalam pilkada di Kalimantan Barat. Oh, apa yang terjadi? Itu pilkadanya memang sangat tegang sekali gitu ya. Sangat tegang sekali, tetapi belum terjadi kekerasan pada masa awal-awal kampanye dan seterusnya. Tapi sesudah terjadi pemilihannya selesai, ya, ada yang kalah, ada yang menang dong ya. Nah, yang kalah itu menggerakkan masanya untuk menyerang kelompok yang menang, tim sukses yang menang. Ada beberapa kota akhirnya di Kalimantan Barat sana itu yang akhirnya pecah kekerasan di situ. Ada beberapa orang yang harus pulang, harus mengungsi dari kampung halamannya gara-gara pilkada. Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Itu nggak masuk akal. Jadi kita harus memikirkan gimana caranya agar pilkada besok nih 2024 yang skemanya itu kan pilpres, lanjut dengan pilkada dan pileg legislatif, potensi kayak begitunya kerawanannya. Nah, tapi poin dari Kalbar itu yang paling penting gini. Hoax itu menjadi membara ketika ada luka batin masa lalu di masyarakat yang belum terselesaikan. Jadi hubungan antar etnis di sana itu pernah terjadi kekerasan di masa lalu dan itu belum terjadi transformasi konflik yang
yang berhasil diatasi. Ketika ada trigger pilkada kayak begitu, itu kayak memunculkan lagi konflik lama. Nah ini kan kalau pilkada serentak di Indonesia 2024 besok dilakukan, kan peluang kayak gitunya besar lagi kalau kita nggak berhasil menangkal bukan hoaxnya ya, tapi narasi kebenciannya itu. Balik lagi kepada narasi kebenciannya yang kita memang harus waspadai banget, kira-kira gitu. Itu dalam bidang politik. Dalam bidang agama, kalian juga tahu kan, mendengar yang kasus Mei Liana enggak? Oh, yang di Tanjung Balai. Okay. Apa tuh? Aku kok nggak tahu ya. Belum tahu ya? Oh belum. Iya. Jadi Mei Liana itu orang yang akhirnya diproses secara hukum gitu ya, dianggap sebagai pelaku dari kekerasan itu. Padahal sebetulnya kalau dilihat-lihat dia adalah korban. Jadi ceritanya tuh Mei Liana itu curhat sama tetangganya. Itu kok suara apa namanya? Bukan suara azan, sebetulnya suara masjidnya itu keras banget. Yang dia curhatkan itu soal suara masjidnya, suara toanya gitu. Tapi karena curhatnya ini ke satu, dari situ ke sana terus menggelinding, bunyi yang muncul di DKM itu adalah orang Tionghoa nggak suka azan. Narasi ini menyebar hampir ke seluruh kabupaten kota dan akhirnya ke daerah-daerah tetangganya. Dalam satu malam kekerasan, ada sekitar 7 depan vihara itu yang akhirnya terbakar, beberapa tempat juga terbakar. Itu gara-gara narasinya itu menjadi narasi kebencian. Padahal awalnya curhat ya. Awalnya hanya curhat bahwa ini kok terlalu keras gitu. Dia cuma minta agar volumenya dikecilin dikit gitu. Iya. Karena kebetulan kalau nggak salah suami atau ayahnya itu yang lagi sakit kayak gitu. Karena dia punya alasan sebetulnya. Dia punya alasan sebetulnya. Tapi kan akhirnya narasi ini menyebar kemana-mana. Jadi kemampuan kita menghentikan narasinya menyebar kemana-mana inilah yang jadi tanggung jawab kita gitu. Itu yang kita sedang kerjain gitu. Itu yang kita harus pikirin banget lah gitu. Iya, kebayang bahayanya ya. Dari berita hoax yang beredar, bahkan bukan hoaxnya tapi narasi yang dibangun. Nah, kira-kira ada nggak sih cara atau upaya yang penting bisa kita lakukan gitu untuk menghadapi hal tersebut? Ya, menurut saya sih ini adalah kerja peradaban ya. Kerja peradaban artinya jangka panjang gitu? Jangka panjang dan besar gitu. Nggak ada jawaban yang praktis langsung sekarang bisa menghentikan. Kalau menangkal hoaxnya udah banyak dilakukan. Teman-teman Mavindo tadi juga melakukannya dan terus-menerus akan bekerja untuk melakukannya. Tapi untuk menghentikan narasi atau membelokkan narasi menjadi yang lebih positif itu adalah kerja peradaban. Kenapa? Karena kita perlu menciptakan atau menghadirkan masa depan anak-anak muda yang nggak hanya anak muda sih sebenarnya, semua kita yang kritis. Ya. Nah, kalau kita sudah punya kritisisme, maka bukan hanya saring sebelum sharing. Ini kan jenis kampanye untuk menghentikan hoax kan, saring sebelum sharing kan, kita tahu itu jadi hashtag yang sangat serius dan penting untuk kita kembangkan. Tapi nggak berhenti di saring sebelum sharing, tapi kita juga perlu punya daya kritisisme. Ya, nah kami merumuskan bahwa narasi kebencian itu alat ukurnya adalah kalau di dalamnya itu ada satu karakter yang menyudutkan atau memecah belah. Pokoknya kalau ada kalimat-kalimat yang memecah belah, itu satu unsur penting dalam narasi yang pasti negatif. Yang kedua, pasti bunyinya itu kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Kalau sudah ada kata-kata kita lawan mereka, waspadalah mereka. Tadi kan kamu waspada. Itu pasti narasi itu negatif. Terus yang ketiga, mari kita rebut kembali. Jadi seakan-akan tuh kita kayak jadi korban. Kita harus merebut dari orang lain. Dan terakhir, pesimistis selalu. Pesimis, ya kita nggak akan pernah. Narasi yang dibangun pesimis. Pasti pesimis. Kalau sudah pesimisme ini berarti nih ciri-ciri dari sebuah narasi itu yang negatif, gitu ya. Nah, kritisisme itu ya kemampuan menangkap ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kriteria-kriteria ini terselubung di dalam narasi yang positif. Maksud saya narasi yang santun, bukan positif, yang santun. Pernah nggak dengar dapat WhatsApp yang panjang gitu ya? Yang dimulai dengan kalimat
Kalau dalam Islam Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin kalau yang umat agama lain dimulai dengan puji Tuhan atau apa gitu, seperti bagus gitu ya. Tapi di bawah-bawahnya waspadailah kelompok anu sedang hendak menguasai daerah kita dan seterusnya. Ujung-ujungnya kita nggak akan pernah bisa maju. Mari kita usir bersama. Jadi kalau kita nggak punya daya kritisisme itu nggak mau baca itu dan main sebar-sebar aja. Jadi saring, tapi lebih dari saring kita coba amati sebenarnya ini kalimat-kalimatnya ini mengandung 4 unsur tadi enggak? Ya 4 unsur tadi apa enggak? Nah kalau kita udah tahu itu, maka sebenarnya dengan kita udah punya modal untuk membuat kontraknya. Ya kontranya tinggal sebaliknya kan. Kalau tadi misalnya narasinya itu yang berpesimisme, kita bikin yang lebih optimis. Kalau tadi memecah belah, kita bikin yang lebih mempersatukan. Kalau tadi kita lawan mereka, kita bersama mereka, gitu ya. Kita bersama ya, justru kita bersama. Jadi mengubahnya dari kita lawan mereka menjadi kita bersama mereka. Karena hoax itu kan mengubah apa yang tadinya kita bersama menjadi kita lawan. Masih ingat tahun 2019 grup WhatsApp bisa membuat keluarga tercerai-berai? Iya pasti. Iya kan, mungkin di RT-mu ada. Iya kan? Atau di tempat lain ada saudara tidak mau lagi berteman karena yang satu cebong, yang satu kampret. Kan hoax itu yang membuatnya mereka menjadi tidak berteman lagi, atau tidak bersahabat lagi, atau tidak menjadi suami istri lagi. Iya kan? Jadi pilihan politik dulu 2014 banyak pilihan politik suami istri yang berbeda-beda, tapi tidak menimbulkan perceraian. Tapi kenapa 2019 itu bisa sampai begitu? Itu kan artinya tidak ada ketidakmampuan untuk menangkap, mengidentifikasi ini narasinya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu. Tadi udah disebut kalau misalnya 4 unsur ya. Melawan dengan merangkul. Pesimistis jadi optimis. Betul. Terus selanjutnya kita versus mereka, jadi ya. Kita dengan mereka. Oke. Ini kan artinya mengandaikan bahwa masyarakat Indonesianya ini, atau kita sebut sudah sadar betul bahwa ini tuh hoax gitu. Tadi yang Kak Husni bilang bahwa kita punya daya atau upaya untuk kritis terhadap sesuatu. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kan satu internet sendiri belum seluruhnya punya istilahnya menyebar di mana-mana ya, belum merata. Jangan sampai saya nggak tahu nih, apakah hoax ini memang hanya ada ketika internet berjalan gitu. Seringkali itu yang dibayangkan, padahal sebenarnya kan kami punya riset yang lain. Masih ingat nggak peristiwa kekerasan di Cikesik kepada Ahmadiyah? Oke, tahun 2011 lalu. Iya, betul 2011. Peristiwa itu persebarannya nggak pakai medsos, SMS. Saya mau mengatakan bahwa dari riset ini cukup menjadi pelajaran bahwa sebetulnya hoax bisa disebarkan lewat apa saja. Narasi kebencian bisa disebarkan lewat apa saja. Kayak kasus tadi Tanjung Balai ya. Tanjung Balai. Mungkin sebelum ada media sosial atau sebelum ada handphone pintar, itu dari mulut ke mulut. Jadi sebetulnya hoax, kalau bisa dikatakan, dari dulu sudah ada hoax itu. Sudah ada narasi kebencian itu dari dulu. Dari dulu tuh maksudnya dari zaman Yesus, Nabi Muhammad mungkin ya, zaman-zaman terus sampai sekarang. Cuma mediumnya yang berbeda-beda. Nah sekarang mediumnya makin mudah, makin canggih dan seterusnya. Nah lalu bagaimana kalau persebaran? Jadi persebaran narasi kebencian bisa di mana-mana. Sehingga jawabannya adalah ya harus kemana-mana juga kerjaan kita bareng-bareng untuk menangkal narasi kebencian ini. Kemana-mana dalam arti apa? Ya mungkin kita harus berharap kepada Kementerian Pendidikan. Ini upaya yang harus dilakukan. Iya, saya bilang tadi kan ini kerja peradaban. Jadi lewat lembaga pendidikan, mau di mana saja. Maksud saya kalau Kementerian Pendidikan kan dia punya jangkauan ke yang punya internet atau yang nggak punya internet, ya nggak? Lewat kurikulum, lewat apa? Mungkin kita perlu ada perubahan kurikulum menambahkan daya kritis terhadap narasi kebencian di dalam kurikulum pendidikan kita, baik itu di level SD, SMP maupun SMA atau mungkin universitas. Itu harus dilakukan. Kalau enggak, ya kita
terbatas gitu ya. Iya, karena banjir informasi sekarang makin Banjir banyak informasi. sih, Jadi kita bagaimanapun benar. Jadi Kementerian Pendidikan saya harap ya itu bisa menjadi tempat bisa menjangkau membangunkan daya kritis dari masyarakat. Bahkan mulai dari SD loh, itu harus. Ingat gak sekarang itu banyak narasi kebencian disebarkan lewat lagu-lagu di TK bahkan. Pernah dengar nggak itu? Enggak, aku pribadi. Oh, rame sekali. Jadi lewat lagu-lagu anak-anak yang di situ ada narasi kebencian kepada kelompok tertentu itu banyak sekali. Wah, bahaya banget ya. Iya, Dari kecil sudah dari dididik untuk intoleran terhadap sesuatu. Makanya tadi saya menyebutnya itu Kementerian Pendidikan. Yang kedua itu sebenarnya kita boleh berharap kepada Kementerian Agama. Kalau kalian tahu di Kementerian Agama itu ada namanya penyuluh agama. Iya. Penyuluh agama ya. Jadi penyuluh agama itu hampir di semua kecamatan ada di Indonesia. Menurut teman-teman Kementerian Agama ada sekitar 50.000 atau 60.000 penyuluh agama di Indonesia yang menjadi corongnya Kementerian Agama untuk memberi penyuluhan, pembimbingan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Bayangin kalau tenaga ini bisa dikembangkan, bisa dimaksimalkan untuk membangun daya kritis masyarakat, menangkal narasi kebencian, itu sangat-sangat baik gitu ya. Jadi tantangan kita adalah tokoh-tokoh agama ini juga kita harus sadarkan mereka bahwa menangkal narasi kebencian itu serius. Dalam Islam ini ilustrasi saja ya. Saya mungkin tidak bisa mengutip dalam agama lain ya. Kebetulan saya orang ngajarnya di Universitas Paramadina dan saya ngajar di bidang keagamaan gitu. Di dalam Islam itu kalau ada berita dari orang yang tidak bisa kita percayai, maka tabayunlah. Tabayun itu klarifikasi. Nah, mungkin saya menambahkan interpretasi dari tabayun di situ termasuk adalah memeriksa ada nggak unsur-unsur narasi kebenciannya di situ. 4 yang tadi kriteria. Kalau itu bisa kita identifikasi dan munculkan narasi yang lebih positif, itu akan jauh lebih bagus. Jadi kalau misalnya tokoh agama, tadi penyuluh agama yang di level kecamatan itu bekerja untuk membangkitkan daya kritisisme, mungkin saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing itu mungkin bisa menjadi terimplementasi, bukan hanya menjadi slogan aja gitu. Oke. Nah, bentar, aku tuh jadi teringat dari sebuah cerita seorang teman di sebut saya di Bogor gitu ya. Beliau menyampaikan waktu itu teman saya kebetulan ketua dewan masjid ya. Dia menyampaikan kalau misalnya masuk ke dalam sebuah grup dan kebetulan isinya tokoh-tokoh agama. Nah, tokoh-tokoh agama ini yang setidaknya mereka juga ikut menyebarkan gitu. Dalam artian mereka mendapatkan informasi atau hoax. Nah, karena ingin seringkali ini mungkin kasus saja, tapi seringkali ngerasa bahwa kalau dapat informasi inginnya langsung disebar. Nah, apalagi diawali dengan kalimat-kalimat punya banyak jemaah. Nah, jemaahnya kebetulan ibu-ibu gitu loh. Nah, dapat kabar juga kalau misalnya ibu-ibu nih sering banget nih yang nyebarin berita-berita bohong atau mereka yang sering banget memproduksi hoax gitu karena seringnya diidentifikasinya sering gibah, ngumpul-ngumpul gitu. Nah, ini mungkin mumpung ya lagi ngomongin soal itu, sekaligus ini menjadi ilustrasi sebagai contoh sebenarnya. Contoh narasi kebencian kepada kaum perempuan. Iya. Berbasis gender. Ya kan, seakan-akan perempuan adalah penyebar hoax. Ini kan juga stigma, ini juga narasi negatif. Iya, sehingga nanti kalau kita ngobrol gitu bapak-bapak, jangan ada ibu-ibu nanti penyebar gibah. Terbocor gitu. Terbocor. Itu kan keliru banget. Itu jelas itu keliru ya. Keliru. Kenapa? Karena hoax, narasi kebencian itu bisa disebar oleh siapa aja. Termasuk tokoh agama tadi. Saya berani klaim. Kenapa? Karena tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasi. Tadi seperti disampaikan 20 langkah lebih cepat dibandingin klarifikasi. Bener. Jadi bisa tokoh agama, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak remaja, bisa orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya bisa. Jadi tidak bisa terfragmentasi pada perempuan, gitu ya. Ini jelas stigma yang contoh di mana kalau kita boleh rumuskan dengan 4 kriteria tadi. Ini adalah contoh narasi negatif itu. Iya kan? Perempuan sebagai sasarannya. Iya kan? Kita laki-laki lawan perempuan. Pasti perempuan itu penyebar gibah dan kita bukan. Iya kan?
Terus pesimistis banget, nggak mungkin nih mengubah perempuan. Padahal kan ini justru narasi negatifnya itu persis di situ. Kita harus mengubahnya menjadi kita bersama kaum perempuan bisa menangkal hoax bareng-bareng, ya kan? Kita lebih optimis kalau kita bareng-bareng dan nggak boleh ada yang disudutkan karena semuanya punya kontribusi untuk menghadapi ini. Kebayang nggak jenis narasi positifnya itu? Jadi persis ini beliau narasi itu yang ada di lingkungannya beliau ini persis itulah yang dicontohkan narasi negatif yang mau kita hajar gitu. Kalau aku sih lebih ini sih. Tadi aku concern Kak Husni bilang bahwa baiknya nih ada kurikulum nih dari SD gitu kan. Itu menurutku bagus banget. Tapi di belakangan ini kan kadang tuh justru yang nyebar-nyebar gitu kan kebanyakan tuh yang generasi, mohon maaf ya, di atasku misalnya kayak orang tua tuh kan cepet banget ya menangkap informasi gitu. Nah itu tuh gimana ya cara supaya mereka sadar bahwa ini tuh hoax dan harus ada saring sebelum sharing gitu ya. Karena kalau tadi yang aku tangkap dari Kak Husni bilang yaitu harus dari kita dulu gitu kan. Saring sebelum sharing gitu. Nah cara buat para orang tua tahu nih gimana ya cara sosialisasinya, karena mereka tuh kadang enggak ini tuh beritanya emang bener nih harus segera di share gitu. Bener. Ini tuh ada dua kendala biasanya. Satu kendala substansi ya. Memang kita perlu dialog, perlu diskusi, perlu ngobrol, perlu memperlihatkan, menunjukkan di mana letak kebenciannya. Ya tadi 4 itu aja kita bisa pakai. Tapi juga kadang-kadang ada kendala teknis. Mereka itu baru mengenali teknologi handphone pintar, tidak sempat mengetahui bagaimana cara memainkannya. Kan sebetulnya kalau mereka tahu, ini Mavindo ini punya namanya layanan WhatsApp untuk chatbox itu untuk Kalimasada ya. Nah itu Kalimasada, itu kita bisa WhatsApp ke nomor yang udah publik banget itu, mereka langsung bisa memberikan jawaban ini hoax atau bukan. Tapi kan ada literasi yang terbatas jadi antara mereka. Jadi bagaimanapun adalah akhirnya cara terbaiknya adalah kita ajak ngobrol, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga dan seterusnya. Tapi di sini saya juga perlu ngingetin gini, kita semua berjuang banget untuk melawan hoax dan hasutan kebencian. Tapi ada satu yang perlu kita waspadai loh. Betul. Atas nama melawan hoax dan hasutan kebencian, negara mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Ruang berekspresi itu gini loh. Jadi gara-gara takut tersebar hoax di mana-mana di Papua, itu pemerintah tiba-tiba menghentikan internet. Itu kan bahaya juga. Kenapa? Karena ada banyak orang yang butuh informasi dari sana. Ini konteksnya Papua. Konteks yang lain adalah waktu kemarin rame-rame demo mahasiswa itu yang demo apa tuh? Korupsi, reformasi di korupsi. Itu juga ketika demonstrasi itu sama itu. Dilakukan doxing kepada anak-anak mahasiswa. Tahu nggak doxing? Doxing tuh kamu misalnya aktivisnya tuh. Saya sebagai orang yang mendoxing itu memesankan orang tuamu itu GoFood senilai 1 juta yang harus dibayarkan di tempat. Itu kan bikin pusing, lagi memikirkan aksi kemudian orang tua diganggu-ganggu. Itu doxing kayak gitu. Kan harusnya kebebasan berekspresi nggak boleh dibatas-batasi kan. Kritik kepada pemerintah itu wajib, boleh di dalam demokrasi. Nah atas nama nanti mahasiswa ini menyebarkan hoax kemana-mana, kita harus menghentikannya. Jangan sampai mengatasi hoax dan kebencian itu malah mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Ini harus diwaspadai. Jadi kita berada di dua kutub nih. Di satu sisi kalian tadi udah cerita resah dengan penyebaran hoax di mana-mana. Tapi di sisi lain kita juga perlu waspada kalau keresahan itu ditangkap sebagai cara untuk menghentikan kita bisa berbicara lagi. Itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Nanti korupsi merajalela. Nggak boleh kita kritis. Dan seterusnya. Menarik sekali. Kira-kira begitu. Kak Husni ya.
tadi ada banyak hal yang disampaikan terkait hoax, bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana kita cara mengatasi narasi atau ujaran kebencian yang sudah ada di masyarakat dalam hal ini, dan penting bahwa kita sebagai masyarakat punya budaya untuk kritis terhadap sesuatu. Bener banget. Nah, aku mau tanya untuk terakhir kali ya, pesan dan saran yang bisa Kak Husti sampaikan buat mungkin berbagai kalangan ya, karena kita nggak bisa sebut bahwa hanya kalangan tertentu. Karena tadi yang disebutkan hoaxnya sendiri beredar cukup cepat, 20 langkah lebih cepat dibandingkan klarifikasi. Ya, selemah-lemahnya iman, saringlah sebelum sharing. Selemah-lemahnya iman, saring sebelum sharing. Tapi sekuat-kuatnya iman, tentu kita perlu punya daya kritis ya untuk menanggapi bahwa hoax itu bisa tergelincir pada beredarnya narasi kebencian yang akhirnya memecah belah dan masyarakat kita semakin saling benci satu sama lain, situasi yang paling kita ingin hindari bersama-sama. Nah, mudah-mudahan obrolan kita itu jadi inspirasi bagi banyak orang untuk mari kita sama-sama selalu kritis terhadap kemungkinan narasi yang menstigma, menyudutkan, menghina pihak lain. Karena kita sebagai anak bangsa seharusnya selalu bersama, selalu bersatu untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan, menjamin kebebasan dan seterusnya secara bersama-sama gitu. Nah, ini hoax dan narasi kebencian ini malah membuat kita semakin tercerai-berai. Bagaimana negara kita menjadi negara maju besar kalau kitanya tercerai-berai? Kira-kira begitu. Baik. Biasa. Aku tadinya mau leave grup gara-gara yang tadi, tapi pas dengar pencerahan dari Kak Husni kayaknya baiknya aku bikin narasi yang positif aja gitu. Bener. Lebih baik mengedukasi mereka yang ada di grup-grup itu. Jangan pernah merasa bosan. Kita harus optimis. Kalau pesimis, masuk ke dalam kelompok yang negatif tadi. Gitu. Itu sih. Terima kasih. Masih banyak ya. Oke, sama-sama Kak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Bye.